Kemarin sudah difahami tentang alasan jer ya. Kenapa jer? Karena kemasukan huruf jer. Jelas ya? Ada min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Waw kosam, ba kosam, tak kosam. Kalau jatuh setelah huruf-huruf itu dibaca jer. Yang kedua, kenapa jer? Karena mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu disandari oleh isim yang lain. Gitu. Mudhof bersandar kepada mudhof ilaih. Yang kedua itu, yang mudhof ilaih itu harus dibaca jer. Gitu. Yang depan namanya mudhof. Ciri-cirinya mudhof tidak dikasih al, tidak ditanwin. Depannya itu mudhof ilaih. Loh, mudhof ilaihnya itu harus dibaca jer. Terus yang ketiga, kenapa jer? Karena menjadi sifat ya, sifat atau naat gitu ya, dari isim yang dijerkan. Kenapa jer? Menjadi sifat atau menjadi naat dari isim yang dijerkan. Sifat itu terjemahnya yang gitu ya. Kalau yang disifat itu jer, maka sifatnya ikut jer. Tapi sifat ini tidak hanya berlaku untuk jer. Kalau yang disifati rofa, ya rofa. Kalau yang disifati nasob, ya nasob. Kalau yang disifati jer juga jer. Makanya sifat ini menjadi salah satu alasan kenapa isim dijerkan. Kenapa kok dijerkan? Karena menjadi sifatnya isim yang dijerkan. Sifatnya itu apa? Yang artinya yang. Masjid yang besar ya. Besar itu sifatnya masjid. Gitu ya. Gitu. Apalagi rumah yang bersih. Bersih itu sifatnya rumah. Gitu ya. Pulpen yang panjang. Panjang itu sifatnya pulpen. Paham ya? Yang artinya yang itu menjadi sifat. Kalau yang disifati itu jer, maka sifatnya ikut jer. Paham ya? Gitu. Artinya yang. Ini keterangan. Sifat kata yang mensifati kata yang sebelumnya. Disifati itu dikasih yang ya, yang apa. Maka sifat itu mengikuti isim yang disifati itu dalam segala bentuknya. Tadi dalam hal jernya juga ikut, tapi bukan hanya ikut dalam hal itu saja. Bukan jer ikut jer, rofa ikut rofa, nasob ikut nasob. Bukan sekedar ikut itunya, tapi ikut segala-galanya ya. Sifat mengikuti isim yang disifati dalam segala bentuknya. Maksudnya Pak, mu'annas dan mudzakarnya. Kalau yang disifati mu'annas, sifatnya ikut mu'annas. Kalau yang disifati mudzakar, sifatnya ikut mudzakar. Terus mufrad, musanna dan jamaknya. Kalau yang disifati mufrad, ikut mufrad. Yang disifati jamak, ikut jamak. Musanna ikut musanna. Paham ya? Termasuk nakiroh dan ma'rifatnya. Yang disifati nakiroh pakai al gitu ya. Atau nakiroh, nakiroh tidak pakai al. Kalau yang disifati nakiroh tidak pakai al, maka sifatnya ikut nakiroh. Kalau yang disifati ma'rifat, sifatnya ikut ma'rifat. Artinya yang ya, yang. Kitab yang besar. Besar itu namanya sifatnya kitab. Artinya yang. Paham ya? Contoh. Katabtu bil qalamil jadidi. Apa artinya? Saya menulis dengan pena yang baru. Mana sifatnya? Ya, sekarang ditanya. Al jadidi isim apa? Mufrad. I'rabnya jer. Alamat jernya kasroh. Kenapa jer? Menjadi naatnya al-qalami. Kok tahu kalau al-jadid itu sifatnya qalami? Karena sama-sama pakai al. Ada al, ada al. Mufrad, mufrad. Jer, jer. Mudakar, mudakar. Ini sama mudakarnya persis begitu. Maka artinya yang. Itulah yang disebut dengan naat. Gampang ya? Gitu. Kaget ya? Kok gampang? Gitu. Saking gampangnya sampai kaget. Sudah siap-siap ancang-ancang, sulit lah kok ternyata ngeledekin ya gitu. Ini ya, contoh yang tidak pakai al. Kata betul biqalamin jadidin. Kalau yang disifati tidak pakai al, sifatnya ikut tidak pakai al. Nakiroh ikut nakiroh. Ini ma'rifat ikut ma'rifat.
Bikolamin jadidin, dengan pena yang baru. Kalau bil kolamil jadidi, bikolamin jadidin. Hari ikut pakai al ya pakai al, ndak pakai gitu ya, ikut saja. Jadi pakai al ndak pakai al itu tergantung kebutuhan konteks yang hendak diungkapkan oleh penulis. Ndak benar pakai al, bukan ada hubungannya dengan benar salah ya. Marortu bil mar'atis solihati, saya melewati seorang perempuan solihah, seorang perempuan yang solihah ya. Mana sifatnya? As-solihah. Ditanya as-solihati isim apa? Mufrad. I'rabnya, alamat jarnya, kenapa jar? Menjadi naatnya al-mar'ati, maka artinya yang. Kok tahu as-solihati itu sifatnya al-mar'ati? Karena sama-sama jar al-mar'ati as-solihati. Karena apalagi sama-sama pakai al-mar'ati as-solihati, sama-sama mu'annas ya, bukan al-mar'atis solihi, bukan. Karena yang disifati perempuan ikut perempuan, bil mar'atis solihati, sama persis ya, pakai al, jar, mudakar, perempuan, mufrad ya mufrad, sama artinya yang, itu loh namanya naat. Marortu bin nisa'is solihati, saya melewati para perempuan yang solihah. As-solihati isim apa? Jamak mu'annas salim. I'rabnya, alamat jarnya, kenapa jar? Naatnya an-nisa'i. Kok tahu kalau as-solihati itu naatnya ini? Sama-sama mu'anas, sama-sama jamak perempuan, sama-sama pakai al, sama-sama jar. Gitu ya, gampang ya. Marortu bil muslimina solihina, saya melewati orang-orang muslim yang soleh. Mana sifatnya? As-solihin. Ditanya as-solihin isim apa? Mudakar salim. I'rabnya jar, alamat jarnya ya, kenapa jar? Naatnya al-muslimin. Kok tahu kalau naatnya sehingga artinya yang? Sama-sama pakai al, sama-sama jamak mudakar salim, sama-sama jarnya pakai ya, artinya yang. Ra'aitul kutubal jadidata, saya melihat kitab-kitab yang baru. Nah ini pelajaran baru ya. Tadi katanya kalau yang dinaati itu man'utnya itu mudakar, ikut mudakar ya, dua jamak. Tapi kalau yang disifat itu jamak taksir ya, apalagi jamak taksir yang wairu akil, benda mati, maka sifatnya ndak usah dijamakkan, cukup diperempuankan gitu ya. Kalau yang disifat itu jamak taksir yang wairu akil, yang tidak berakal, benda-benda mati, sifatnya ndak usah dijamakkan, cukup diperempuankan saja. Paham ya? Andaikan mufrad, saya melihat kitab yang baru, ra'aitul kitaba al-jadida, gitu ya, jadidah mudakar. Tapi kalau kutuba, ra'aitul kutuba al-jadidata, sifatnya ndak usah dijamakkan, cukup diperempuankan saja. Kenapa? Karena yang disifat itu jamak taksir yang wairu akil selalu. Tapi kalau jamak taksir yang akil, boleh diperempuankan, boleh dijamakkan, boleh ya. Andaikan ar-rusul, para rasul, apalagi rijal, para laki-laki, itu kan jamak taksir, tapi berakal, sifatnya dijamakkan boleh, diperempuankan juga boleh. Tapi kalau jamak yang seperti ini, benda mati, khobarnya, sifatnya cukup diperempuankan saja, dimu'anaskan saja, tidak usah dijamakkan. Karena yang disifati benda mati, jamak taksir ghairu akil. Jelas ya? Gampang ya? Gampang. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pembelajaran nahwu selanjutnya. Semoga bermanfaat.